Go. Audio Jungle. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Farhan Varian. Kali ini kita akan mengupas sedikit masalah tentang pro dan kontra distribusi vaksin COVID-19. Baru-baru ini kita mendengar kalau langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, dan BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Namun, terdapat sejumlah masalah besar dari kebijakan pemerintah tersebut. Banyak para ahli yang meragukan keefektifan dari virus ini, salah satunya Dr. Tirta. Pasalnya, dia menilai bahwa keputusan ini terburu-buru dan keefektifannya belum terjamin. Pemerintah Indonesia memastikan program vaksinasi COVID-19 akan dimulai di awal November 2020 mendatang. 3 produsen asal Cina siap memasok vaksin bagi Indonesia. 3 produsen tersebut yaitu CanSino yang sanggup menyediakan sebanyak 100.000 single dosis untuk bulan November 2020. Kemudian ada 15-20 juta dosis untuk tahun 2021. Sementara G24 Sinopharm sanggup menyediakan 15 juta dosis. 5 juta diantaranya dihadirkan bulan November mendatang. Kemudian ada Sinovac menyanggupi pengiriman 1,5 juta dosis vaksin tunggal pada minggu pertama November. Namun, pemberian vaksin itu menimbulkan kritik dan kontra pada masyarakat. Pasalnya, spesifikasi dari vaksin ini belum jelas. Salah satu relawan Satgas COVID-19 dari Dr. Tirta pun menilai keputusan membagikan vaksin di bulan November adalah keputusan yang terburu-buru. Itu belum ada mengenai Sinovac, apalagi CanSino. Nah, si CanSino aja itu bahkan di 2 uji klinis terakhir dia sudah diputuskan efikasinya hanya 50-75%. Nah, status yang emergency, pemberian dalam emergency yang diberikan oleh secara subjektif oleh Cina sendiri, oleh CanSino dan Sinopharm dan Sinovac itu sebenarnya dalam artian bisa diberikan dalam kondisi tertentu dan kondisi emergensi. Nah, terus tiba-tiba viral lah di Indonesia bahwa pemerintah kita membeli jutaan dosis tersebut yang akan dibagikan November dan belum jelas nih uji efikasinya karena secara medis atau ilmiah sebuah vaksin dikarenakan aman tuh kalau sudah paling enggak efikasinya di atas 50%. Nah, ini kan masih belum jelas jumlahnya. Saya cek kemarin jujurnya memang belum ada juga Sinovac rata-rata baru nomor 1-2. Bahkan di websitenya Sinovac juga baru yang nomor 2. Nah, hasilnya baru keluar katanya di bulan Oktober. Nah, kalau misalkan baru di bulan Oktober baru keluar kan agak lucu kalau perpresnya udah keluar duluan. Nah, jadi yang dibagikan ini yang mana? Nah, kalau vaksin yang dibeli oleh Pak Erik yang kemarin dari Inggris, itu kan Inggris tergabung dalam COVAX yang asosiasi dengan WHO. Yeah. Nah, kalau ini juga masih perdebatan karena vaksin Inggris juga berdebat dengan vaksin dari Rusia. Jadi kan ini kayak lucu aja sih kalau... Jadi menurut dokter kita ini sebenarnya barangnya belum jelas gitu ya? Iya, makanya kita membeli barang belum jelas, jangan sampai kayak rapid test serologi yang awal-awal aja, itu sih. Oke. Dan kita kan Pak Terawan kemarin sempat viral di Line Today juga, dan itu viral juga di beberapa media, menjelaskan bahwa vaksin merah putih yang lebih prospek itu baru jelas 2022. Nah, kenapa? Nah, ini yang jadi masalah kan. Lalu selama setahun ini kita disuntik vaksin, keamanannya apa? Aman sih aman, tetapi efikasinya jadi mirip gak ada bedanya sama placebo itu. Selain itu, Dr. Firdan, salah satu lulusan universitas ternama Indonesia, mengatakan hal yang selaras dengan Dr. Tirta. Di dalam video live-nya dengan Dr. Tirta, ia mengatakan beberapa syarat yang harus diterapkan untuk mendistribusikan massal vaksin COVID-19. Syarat-syarat tersebut merujuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Vaksin juga sama, Mas. Harus uji klinik fase 3 lolos atau minimal nih ada namanya emergency use authorization. Ini bahasa awamnya kenapa Mas? Penggunaan darurat. Nah, EUA, ini EUA yang paling penting. EUA ini apa, Mas? Biar orang-orang tahu. Oke, jadi kalau tadi di kondisi ideal itu kan harus sudah selesai uji klinis fase 3 baru kita bisa klaim bermanfaat. Tapi akan ada kondisi tertentu di mana vaksin itu bisa digunakan. Itu disebut EUA. Jadi kayak pemberian izin darurat, gampangnya kayak gitu deh. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara di seluruh dunia itu hak masing-masing dari
lembaga, kan kalau di Indonesia ada BPOM, di Amerika ada FDA, hak dari lembaga-lembaga tersebut untuk mengeluarkan EUA untuk Jadi izin yang darurat. Jadi yang mengeluarkan EUA ini adalah produk pemilik vaksinnya yang 3 ini atau lembaga obatnya? Lembaga obatnya di tiap negara. Jadi kalau let's say di Cina berarti yang ngeluarin EUA ini orang rakyat Republik Cina tuh berarti? Misalnya kan mungkin Mas Tirta juga pernah dengar ya, ada vaksin yang udah jalan di Cina tuh, udah ada Betul. EUA-nya. Itu yang Benar. ngeluarin, itu perusahaannya ngajuin ke badan, jadi sistemnya perusahaannya ngajuin ke badan obatnya, ntar badan obatnya ACC, gampangnya sih kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, nah jadi untuk di Indonesia sendiri yang 3 vaksin tadi itu kan belum ada yang lolos uji klinis fase 3. Nah, untuk EUA tadi sebenarnya ada syarat-syaratnya nih. Syaratnya juga kalau kita baca nih, saya belum tahu yang di Indonesia yang BPOM gimana. Tapi di Amerika tuh ada syarat di FDA itu saya lupa ada 8 apa 10 lembar dan isinya detail, tulisannya kecil-kecil. Nah, kalau salah satu yang paling penting itu syaratnya adalah efektivitasnya harus minimal 50% dan batas bawahnya 30%. Nah, benar berarti sama yang gue baca. Batas bawahnya 30, batasnya pokoknya 30 sampai 50 efikasinya. Oke, betul. lanjut. Terus. Terus yang kedua itu harus minimal 2 bulan pasca penyuntikan. Jadi harus ada evaluasi 2 bulan pasca penyuntikan. Tujuannya apa? Karena ada beberapa efek samping yang mungkin munculnya baru 1-2 bulan ke depan. Jadi tujuannya kita kan mau pastiin ini aman nih vaksinnya. Jadi makanya kita ngelihat sampai minimal 1 sampai minimal 2 bulan. Kayak gitu sih kalau dari FDA. Jadi efektivitas, yang kedua 2 bulan tadi. Nanti baru oleh mereka dipertimbangin Mas risk and benefit-nya untuk dikeluarkan izin darurat. Sederhananya kayak gitu. Yang EUA yang di tabel yang kemarin di-share di jurnal kan. Jadi baik kan Sinovac sama Sinovac itu soalnya statementnya dia baru uji klinis 2 tapi EUA. Nah, betul sekali Mas. Ini agak, Benar kan? jadi ini agak ada negara-negara nih. Saya punya ada listnya. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Farhan Varian mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.